Muhammad itu sebenarnya memang betul dia tidak cuci. Dia berkawin adalah 4 wanita, betul? Dia berkawin Sebenarnya kesucian itu tidak diukur dari seberapa banyak dia mengawini wanita atau menikahi wanita. Itu tidak ada hubungannya. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu tak suci. Iya. Oke, Sebenarnya yang suci menurut Al-Quran siapa? yang suci itu Nabi Isa. Ya, manusia itu kan didamping oleh Korin yang menggodanya. Yang menggodanya untuk melakukan kejahatan, betul? It's just like sweaty shit, bro. Betul. Nah, tetapi Korin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Ada setan sudah masuk Islam, setan yang jin Korin yang mengikuti Kenapa setan boleh masuk Islam sedangkan kamu tak boleh masuk Islam? Justru nanti saya jadi seperti setan. Kalau saya masuk Islam nanti saya bernasib seperti setan yang sudah masuk Islam. Kita tahu siapa penulis Al-Qur'an kalau tidak dari Al-Qur'an itu Itulah sendiri. Maha Kuasa Tuhan, Maha Kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Berarti Al-Qur'an itu jatuh dari langit. Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia. Oke, Lina, silakan nyalakan kamera Anda. Saudari Lina. Iya, sekejap ya. Siap. Boleh. Sudah, ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan. Nampaknya dari Malaysia kah? Iya, dari Malaysia. Dari Malaysia. Sampai juga ke Malaysia ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Bu Lina atau Kak Lina, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, kita kejap ya. Waduh, lama sekali nih. Pakai itu dulu. Ya, silakan. Sekejap tak apa-apa. Kalau sekejap untuk ini asal jangan sekejap cinta saja. Hancurlah rasa hatiku, ya. Cintamu hanya sekejap. Ya, silakan. I'm just so mad. Host, I'm so mad saya that mau tanya. they snipe my team Kita zero assalamualaikum 4 dulu. times. Assalamualaikum, Like, I guess I host. need to Enggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Dilarang oleh Muhammad mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Enggak boleh. Iya, tidak, bukan di dalam sini ya. Assalamualaikum. Nama saya Lina. Oke. Asal di Malaysia. Boleh, Kak Lina. Silakan, Kak Lina. Silakan. Saya nak tanya itu aku nak tanya pasal itu hari pasal Nabi Muhammad kan, pasal sama ibu bunda pernah tanya kan, betul kan? Nabi betul. Muhammad sebenarnya tidak suci, betul tak? Tidak suci. Ya, Yesus itu adalah cuci. Betul. Suci bukan cuci. Kalau cuci itu washing, mencuci baju. Ya, suci. Oke, baik. Itulah. Baik. Oke, aku balik pertanyaan aku. Nabi Muhammad itu sebenarnya memang betul dia tidak cuci. Dia berkawin adalah 4 wanita, betul? Dia berkawin Sebenarnya kesucian itu tidak diukur dari seberapa banyak dia mengawini wanita atau menikahi wanita. Itu tidak ada hubungannya. Yang dimaksud dengan itu dimaksudkan, tapi kita manusia, kita tidak tahu sebenarnya, kita tidak tahulah. Sebenarnya ditulis di Al-Quran, si Nabi Muhammad itu tidak suci, memang betul. Tapi kita cakap yang Yesus itu sebenarnya dia tidak menikah, itu dinamakan dia suci. Itu dimaksudkan oleh Tuhan Tuhan. Allah itu maksudnya. Tapi manusia yang Alkitab yang sekarang yang kamu ajarkan sekarang, yang Alkitab yang dulu pertama, yang Alkitab sekarang yang kamu ajarkan tuh hampir sama Alkitab Al-Quran. Tapi yang Alkitab kamu tuh yang sebenarnya ditapuk oleh Injil. Tidak betul. Jadi Tuhan turunkan Al-Quran tuh di bumi supaya manusia lebih tahu yang sebenarnya Alkitab yang dulu yang dikasih tapuk tuh sebenarnya dorang sudah bagi tapuk tahu.
Sebentar. Ya, Sebelum kita kemana-mana ini Kak Lina, gini. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu tak suci. Iya. Oke, Sebenarnya- yang suci menurut Al-Quran siapa? Yang suci itu Nabi Isa. Tapi dimaksudkan, ya kenapa dia tidak dicakap tidak suci, tapi dia tuh mengangkat semua dosa-dosa manusia juga. Dia macam mengaku dia yang macam kita cakap, dia bilang bila dia hari kiamat nanti dia akan mengangkatkan semua manusia. Dia adalah umat kepada orang Islam. Dia bilang dia pernah selawat sama saya. Begini Kak Lina, aduh ini sedikit tenangkan diri dulu. Tarik napas dulu. Tarik napas biar tidak panik. Tarik napas, begitu ya. Begini Kak Lina ya. Oke. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa ada malaikat, ruhana yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu artinya? Sesungguhnya saya ini adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Gulam itu artinya anak laki-laki, zakian itu maksudnya yang suci. Ya betul, yang itu yang kamu sembahkan sekarang kan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang gini. Kamu sembahkan sekarang kan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang gini. Sedangkan Muhammad tidak suci, betul? Iya, Nabi Nah Muhammad sekarang begini Kak Lina, mana yang lebih pantas, mana yang lebih layak dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan sebagai panutan ikutan, yang suci atau yang tidak suci? Oke, aku tanya sama kamu soalan. Sebelum Nabi Isa diturun di bumi, dia akan bertanya sama Nabi Isa, apakah kamu bersiap untuk dibunuh oleh manusia? Wis itu dia cakap dia bersiap. Sebab dia akan beritahu yang... Sebentar dulu Kak Lina, begini. Dijawab dulu, yang manakah yang lebih layak, lebih pantas dijadikan panutan? Yang suci atau yang tidak suci? Yang suci lah, yang suci. Lalu kenapa Kak Lina malah nekat, ya masih terus saja bersikeras untuk mengikuti Muhammad? Kenapa tidak mengikuti Isa saja? Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi manusia sekarang, orang bersembah sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tak pernah cakap dia itu adalah Tuhan. Yang Injil aku cakap tuh, yang Alkitab yang pertama. Iya, sebelum ke sana dulu. Artinya begini, lebih pantas Isa diikuti, dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad, betul? Memang betul, tapi Nabi Isa sebenarnya... Ya, artinya kalau seperti itu artinya Muhammad harus didiskualifikasi menjadi seseorang yang diikuti. Betul? Nabi Muhammad sebenarnya dirahasiakan oleh Allah. Sebab kenapa dirahasiakan? Supaya dia akan tahu Satan itu akan sesatkan manusia di dunia nih. Sebab itulah Kak Lina, setan itu justru sudah mengikuti Muhammad sekarang. Satan itu masih sekarang, belum meninggal lagi. Sampai di tubuh kita pun dia boleh masuk. Baik, saya kasih ayatnya nggak kalau setan sudah masuk Islam? Satan tidak masuk Islam. Satan ada di kafir. Oke. Saya kasih tunjuk hadisnya ya. Saya kasih tunjuk hadisnya. Bagaimana setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam? Nih ya. Sebentar ya. Mau kita baca hadisnya atau kata Ustadz? Tak perlu. Lu berarti tidak percaya dengan Muhammad ini. Saya cuma tanya saja. Saya begini. Sebentar. Ini ada setan sudah masuk Islam. Setan yang jin korin. Ada setan sudah masuk Islam. Setan yang jin korin yang mengikuti Nabi. Kenapa setan boleh masuk Islam sedangkan kamu tak boleh masuk Islam? Justru nanti saya jadi seperti setan. Kalau saya masuk Islam nanti saya bernasib seperti setan yang sudah masuk Islam. Setan masuk Islam sebab dia sudah mengenal Tuhan, sedangkan kamu belum mengenal Tuhan. Loh, gimana sih?
Ini pernyataan bagaimana setan itu sudah masuk Islam. Loh, gimana Anda ini? Nih ya, sebentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Kill Brown. Saya tunjukkan ya, biar saya bacakan nanti ya. Sebentar ya. Nih, kita dengarkan nih ceramahnya ya. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Wish I was Jakiro. Jin itu nggak mati. Kamu tahu apa itu korin? Korin itu pendamping. Nah, pendamping tahu pun. Sekarang kamu ada korin. Nah, masalahnya korin itu kan termasuk jin atau setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam kan? Ah, betul? Nah iya, nanti saya seperti dia nanti nasib saya. Di hari kiamat. Nih ya, saya kasih hadisnya ya, nih. Sebentar ya. Bagaimana di sini ada satu peristiwa percakapan antara Aisyah dengan Muhammad. Nih. Saya bacakan nih. Nih. Saya tampilkan di layar, saya balikkan layar saya sebentar. Biar teman-teman bisa melihat dan menyaksikan bagaimana hadisnya ya. Nih. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Nah, jadi korin itu ya dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Padahal setiap manusia itu kan didampingi oleh korin yang menggodanya. Yang menggodanya untuk melakukan kejahatan, betul? Betul. Nah, tetapi korin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Kan aku betul? sudah cakap sama kamu. Nabi Muhammad adalah pendosa juga, dia manusia. Betul. Ya sudah, bagaimana sekarang Kak Lina bisa ikuti seorang pendosa? Aku tanya sama kamu, sedangkan Isa adalah utusan Tuhan yang suci. Betul. Dia tak pernah menikah sampai sekarang sebab dia korbankan dia punya badan akan dibunuh oleh orang-orang jahat. Sekarang begini. Sekarang sebenarnya kalau Anda mau mengetahui sosok Isa yang benar, sosok Isa yang bukan hayalan, Anda harus baca yang tertulis dalam Injil, yaitu Yesus. Kan sudah aku nanti kalau Anda ngikutin Yesus yang versi Islam nanti repot jadinya. Sudah aku cakap yang buku sebenarnya sudah ditapuk. Ditapuk itu apa sih? Sebentar, mohon maaf. Ditapuk itu apa sih? Sudah disorok dong. Apa itu? Dipalsukan? Sudah dihilangkan oleh orang yang pertama, yang nabi-nabi dulu. Yang tak suka Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus yang semua itu disalinkan itu palsu. Oke, kalau begitu aslinya di mana? Aslinya ada sama siapa Tuhan? Tapi memang tak ada sudah. Tapi yang itu yang disebut fitnah yang nyata. Tapi Tuhan, aku tanya sama kamu soalan. Di Al-Quran tuh siapa yang buat sebenarnya? Al-Quran itu tulisan dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Anonim. Tuhan yang bagi tahu itu yang dia yang menurunkan Al-Quran itu di bumi. Baik, saya kasih contoh. Ketika kita buka Al-Quran,
halaman pertama, di situ apa tertulis? Di halaman pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya, siapa yang berbicara Bismillahirrahmanirrahim? Itu Siapa? Nabi. Katanya itu firman Allah. Iya, itu tulisan Tuhan akan bagi dia kelebihan, dia beritahu. Bukan. Al-Quran itu sebenarnya tulisan siapa? Tadi saya jawab. Tulisan Allah yang seorang. bagi tahu, yang Allah yang turunkan Al-Quran tuh. Jadi dia bagikan Nabi tuh, ajarkan Bismillah dulu. Di mana di situ Allah mengajarkan Bismillah? Iya, dia ajarkan ya. Begini Kak Lina, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu sebuah informasi tentang siapa yang menulis kitab itu. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah. Kalau kamu tidak rasa, jadi kamu pernah bermimpi. Kita tidak rasa gini Lina, ketika kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang menginformasikan siapa penulis buku itu. Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Loh, kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. Maha Kuasa Tuhan, Maha Kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia, tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Kepala kamu lah sekarang. Lu jatuh dari langit gimana? Di mana ayatnya bahwa Quran jatuh dari langit? Still here. Kayaknya sudah sama kamu. Mana ayatnya yang jatuh dari Sama langit? kamu sekarang. Sekarang yang terbukti kamu sudah pada baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbukti. Gini Lina, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran itu sudah kurang lebih 13 tahun. Itulah jawaban dia sekarang. Tidak ada, begini. Al-Quran tuh jatuh di tempat kepala manusia. Kapan Al-Quran jatuh di kepala? Setahu saya, buku-buku Al-Quran yang ada sekarang itu dicetak oleh pabrik. Dicetak, diproduksi oleh pabrik, dibuat bukunya, kertasnya. Tulisannya dibuat pakai kopi, mesin fotokopi. Itu gak ada jatuh dari langit dari mana. Ya, kitab kami bila Tuhan turunkan, itu dia sebal-sebalkan Islam, itu yang adalah jalan Begini kebenaran. saja, kita jangan debat kusir. Begini maksud saya, Kak Lina ya. Tapi kamu tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu seorang pendosa, betul? Nah, betul tak Muhammad orang pendosa? Ya, dia memang pendosa, dia kan sudah dicakap di Al-Quran, dia tuh memang manusia biasa. Seorang pendosa, betul? Memang pendosa, tapi Nabi Isa tuh diutuskan oleh Allah. Dia bilang, kamu Begini Kak Lina, kalau Muhammad itu seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu sebagai muslimah, kamu menjadikan dia sebagai panutan? Nabi Muhammad sekarang, dari dia hidup sampai sekarang, masih sejak orang benci dia. Sebab kenapa? Sebab banyak syaitan di dalam badan dia. Di badan siapa? Badan kamu lah ada korin. Kamu tidak suka Nabi Muhammad. Loh, saya secara logika mana lebih pantas saya ikuti? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Jadi kamu macam syaitan lah. I hope I missed whatever game. Justru setan sudah bersama-sama dengan Muhammad, Korin sudah bersama-sama, bahkan dia sudah masuk Islam seperti Muhammad. 30 minutes. Padahal setan itu menurut Injil, dia itu adalah bapa segala dusta. Sebab setan masuk Islam, dia ikut cakap Nabi Muhammad. Kamu ada ikut cakap Nabi Muhammad? Ada? Saya tidak mau, nanti saya ikut jadi golongan sekian juga. Kita tahu, setan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Hopefully it blocks my... Begini loh Kalina, kenapa saya lebih memilih ikut Yesus ketimbang ikut Muhammad? Satu,
Yesus, kamu sudah mengakui dia suci. Oke, aku tanya satu tidak soalan. berbuat dosa. Aku tanya kamu satu Tapi soalan. Muhammad, kamu sudah mengakui bahwa dia pendosa. Oke, aku tanya sama kamu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad tuh dipupuskan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allah Ta'ala. Apanya yang dipupuskan? Kenapa dia dihilangkan sampai sekarang disiksa dia? Kenapa dia kalau dia Tuhan, dia terus ada terus. Dia kan maha kuasa. Muhammad Jadi- disiksa. Iya, masa tuh disiksa dipaku. Dibunuh. Muhammad, gimana sih? Kan Nabi Muhammad Yesus. Oh, Yesus. maksudnya begini. Saya kasih contoh. Contoh. Saya kasih contoh. Contoh. Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Kan. Ya, Sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Saya kasih penjelasan ya. Mau kan saya kasih penjelasan? Oke. Kalau kamu diutus oleh Tuhan, Just party with mom. tetapi ketika kamu memikul tugas itu, kamu tahu resikonya. Resikonya bahwa kamu akan dihilangkan nyawa kamu. Kamu tetap akan melakukan They're tidak? on different teams now. Iya, lakukan ya. Good. Oke, ketika kamu hilang nyawa kamu karena kamu melakukan tugas yang diberi kepada kamu itu, berarti kamu di situ Aku bertanya nyawa tuh siapa yang ciptakan nyawa dia? jangan kemana-mana dulu. Kan pertanyaanmu, kenapa Yesus sampai disalibkan, betul kan? Disalibkan. Ya, karena orang-orang Yahudi tidak menerima. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia, menolak dia, sehingga dia Sebab disalibkan. kenapa dia Yahudi My tidak door menerima not dia? Sebab kenapa kamu bertanya-tanya sampai sekarang? Kenapa Why is it not orang working? tidak suka? Karena mereka Karena dihasut, Alkitab karena tuh- mereka dihasut oleh ulama-ulamanya, It's alim fucking ulamanya dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya yang ajaran sebenarnya ada sama Yesus. Ini kita jadi lari kemana-mana. Ini bahasan kita, Kalina. Intinya begini, Kalina. Gini, Saya bagi tahu kamu. begini. Justru ketika Yesus wafat dalam penyaliban itu, disitulah kemenangan itu terjadi. Artinya apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya itu dilaksanakan penuh. Tugasnya selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Karena tugas yang diberikan Bapa kepadanya dijalankan dengan sempurna. Nah, sama seperti kita. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga sampai kita mati, kita juga meraih kemenangan. Justru kematian di situ adalah sebuah kemenangan. Walaupun orang menilainya itu Oh, it's sebuah a pro kekalahan. feature. Nah, sekarang begini. It's a pro feature. Makanya I have di to situ pay for this? dikatakan di dalam Bible, maka dia dibangkitkan. Dude. Yesus itu bangkit dan nanti akan datang kembali. Dan Iya. ketika Yesus bangkit, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka jadikanlah semua orang dari segala bangsa menjadi muridku. Ya kan? Nah sekarang begini. Dari narasi kita yang sudah panjang lebar ini, ya kan? Kita sudah menemukan fakta-fakta. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu suci, tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara kamu sudah mengakui Muhammad pendosa, betul? Iya, Nabi Muhammad itu Oh, I memang didn't give dia Valve dosa, anything. ada dosa juga. Oke, dia pendosa. Sebentar. Kalau dia berdosa, sedangkan Yesus suci, bersih, tidak ada tipu pada mulutnya. Maka manakah yang lebih layak kamu ikuti? Yang lebih pantas kamu ikuti siapa? Yang lebih layak kamu menjadi muridnya Yesus atau muridnya Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti Sebab kamu kenapa? lebih milih murid seorang pendosa. Kenapa Nabi Muhammad? Sebab Tuhan uji dia. Sebab kita pun diuji juga di sini di dunia. Fucking GG. Ya, artinya kamu lebih memilih mengikuti seorang Sebab berdosa. Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan. Cinta hati dia. Dia Ya, akan artinya simpan- kamu lebih mengikuti seorang berdosa, betul? Iya, kita semua pendosa. Kita memang nanti Nabi Isa turun pun dia pun pendosa juga. Nah, ini Anda sudah fitnah ini. Ya nanti turun pun. Oke, dia di akan- mana? Di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa? Di mana? Dia ada bahwa dia buat dosa, tapi dia akan Nah, beritahu ini kepada akibat kamu orang-orang- gini. Akibat kamu mengikuti Muhammad, sehingga kamu sekarang memfitnah yang tidak ada. Kamu bilang ada. Itu
bukan memfitnah. Oke, coba sebutkan di mana dalilnya bahwa Bukan Isa memfitnah. akan berbuat Itu dosa. Kita mengatakan yang dalam hati kita yang Tuhan yang gerakkan kita, dan itulah cakapnya Tuhan itu adalah waktu. I'll do it later. Makin ngawur lagi nih. Oke Lina, terakhir nih. Apa kata Muhammad terhadap kaum wanita? Iyalah wanita itu kebanyakan Penghuni neraka, betul? neraka, iya. Penghuni neraka. Jadi gimana? Kamu Sebab kenapa ada penguri Kenapa sebab dia kenapa penghuni neraka? kebanyakan wanita banyak neraka? Kenapa? Sebab Kenapa? iman dorang lebih lemah daripada lelaki. I really just wanted to play Kaz. Baik, Sekarang intinya begini. Sekarang saya bercakap sama kamu sudah saya neraka sudah nih. Duh, gimana sih ini Lina? Lina, dengerin. Menurut Muhammad, akal wanita itu separuh dari laki-laki, betul? Nah, Menurut Muhammad, perempuan itu kebanyakan penghuni neraka, betul? sebab kenapa? Kamu rasa kenapa? Karena mereka itu menurut hadis akalnya separuh. Terus mereka itu juga banyak yang durhaka kepada suaminya, betul? Sebab ahli neraka, sebab Nabi Muhammad sudah tahu, yang Tuhan tuh sudah tahu. Yang Hawa tuh dihasut oleh setan, sekejap saja dia ambil buah baru dia makan. Sebab itulah Nabi Muhammad pernah cakap, wanita adalah ahli neraka. Sekarang wanita adalah keturunan Nabi Hawa. Sekarang wanita keturunan Hawa semua. Di mana Hawa dalam Al-Quran? Gak ada loh. Hawa itu dihasut oleh setan. Dia makan buah baru dia turun. Di mana? Di Quran mana? Dia tidak cakap di Al-Quran. Tapi kamu punya ajaran pun Hawa tuh masa tuh bukan pendosa. Iya, tetapi bukan di dalam Al-Quran. Ini yang dibahaskan Al-Quran. Iya, itu dibagi contoh aja kamu. Itulah kamu pernah cakap. Ada Nabi Muhammad pernah cakap kan. Wanita itu Enggak, ahli ngelantur neraka. kemana-mana Ya, ini bahasa. Ya wanita itu ahli neraka. Sebab kami keturunan daripada Hawa. Jadi kami punya iman tak kuat. Oke lah. Ah. Oke lah Lina, intinya begini. Intinya bahwa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa ya. Iya, dia memang pendosa. Dia Muhammad dia seorang mana-mana pun pendosa. dia ada dosa. Tapi dia sudah Oke. Muhammad seorang pendosa. Teman-teman dengar ya. Muhammad seorang pendosa. Terus Ya, kamu pun pendosa juga. Nabi Isa pun kalau dia turun pun tidak walam kan, aku tidak tahu dia akan berkawin. Nanti dia pun ada dosa juga. Dia adalah ini gara-gara kamu ngikutin Muhammad, jadinya kamu tukang fitnah begini. Sebentar, saya kasih naik satu muslim ya. Saya kasih naik satu muslim nih. Oke, Kalau dibilang katanya Isa akan berbuat dosa ini. Coba kita kasih naik dulu. Ada Akmal Urijal. Oke, kita kasih naik Akmal Urijal. Ya, Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera. Akmal Urijal. Ya bang. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Bentar bang ya. Mau BK nggak bang? Baik, kita kasih turun ya, sebentar. Mau BK nggak? Bentar ya, sebentar. Ah, Kita cari kasih lagi. ada paong oleng. Coba, kita kasih paong oleng. Ini dia sudah mengakui. Ini salah satu yang harus kita apresiasi ya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad pendosa. Oke, paong. Muslim bang? Ya bang, This is the guy Begini, that Bang. sniped last. Sebentar bang, saya tanya dulu. kasih Abang tahu. Muslim? ya saya muslim. Oke. Abang mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa? Tidak. Nah, yang mana yang benar nih Lina? Satu Ya, bilang, Muhammad itu dia ada dosa. Dia kan dia manusia juga. Macam mana dia tidak dosa? Sedangkan Nabi Isa tuh diturunkan nanti dia akan beristri, dia berdosa juga. Tapi ditulis di Al-Quran dia bukan orang pendosa. Al-Quran bilang Isa tidak berdosa. Lina bilang bahwa Isa berdosa. Terus Paong Oleng bilang Muhammad tidak berdosa. Padahal Quran bilang Muhammad berdosa. Yang mana nih? Dua-duanya tukang bohong. Dengerin dulu, jangan bicara Kadang-kadang dengan orang yang tidak tahu agama bang. Coba saya luruskan dulu. Ya, saya luruskan dulu. Dalam konteks agama Islam dan Kristen itu lain bang.
Sebentar Bang. Anda bilang Muhammad tidak berdosa. Betul? Ya, Betul. Baik, saya akan bacakan Quran. Anda punya Al-Quran atau Anda percaya dengan Al-Quran yang saya bukakan ini? ya. Terus bacakan bang. Baik. Saya tampilkan di layar sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya ya Bang ya. Bad, by the way. Kalau Lina di sini benar, tapi dia fitnah Isa berdosa, itu yang nggak benar. Ya, sebab kamu tak tahu lagi Nabi Isa Bentar. itu akan datang, dia turun di Oke, sebentar dia nih, berdosa. coba nih. Ini Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat. Kita mulai dari ayat yang pertama ya, sebentar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kita turun dulu, ini ayat yang kedua ya. Oh ini kita langsung ayat yang kedua saja nih, ayat yang kedua nih. Di sini dikatakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas apa nih? Mau oleng? Jangan langsung oleng gitu. Bang, dengarin saya dulu. Baca dulu. Atas apa? Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa Ya yahdika nggak usah siratan. ngarap-ngarap lah, artinya aja. Artinya aja yuk, artinya. Nah, memahami Al-Quran tidak seperti memahami Alkitab yang karangan manusia itu. Ya sudah, baca saja dah, baca saja terjemahannya. Kamu baca sejak, Ya. kamu baca, jangan Makanya. kamu baca Arab, kamu baca sejak tulisan supaya dorang paham. Bagi Ayo. paham dorang. Baca artinya. Begini, agar Allah memberikan, coba ayat sebelumnya itu harus dibaca juga. Oke, sama baik. saya. Kita mulai dari ayat satunya. Sebentar ya. Kita mulai dari ayat satunya. Sabar. Sabar. Kita mulai dari ayat 1. Ini ayat 2. Bentar. Bentar. Saya tampilkan penuhnya saja ya, sebentar. Kita tampilkan penuhnya sebentar. Bentar ya, kita tampilkan penuhnya. Baik. can't work Kita myself. tampilkan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua sebentar. Al-Fat ayat 2. Oke. Bentar ya. Ini Pak, Sabar. saya jelaskan sama Pak dulu ya. Tadi, ayat tadi itu bukan Nabi Muhammad pendosa, tidak. Tapi semua manusia itu akan membawa dosa. Tapi Oke nih, ada sudah yang ketemu nih. Sebentar. Kita baca dari ayat 1. Coba baca ayat satunya. Ya baca lah bang, bang kan yang pegang itu. Nanti saya sendiri yang ngerti Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Udah. Ya, Kemudian ayat yang kedua. Supaya apa? Memberi ampunan kepadamu Terhadap? terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang. Berarti Muhammad berdosa nggak di sini? Okay. bang kamu nggak tahu itu maknanya bang. Nabi Muhammad itu dimaksud ditafsir. Nggak tahu mak. Ini kan beri ampunan kepada dosamu loh. Dosanya siapa ini? Dosanya siapa? Itu bermakna maksud. Nah ini makanya Paung Oleng ini jelas mempertuhankan Muhammad. Tidak mempertuhankan Muhammad bang. Ya sudah, sekarang dosanya siapa ini? Nabi Adam. Ini dosanya siapa? Bang, kenapa? Dosanya siapa ini? Begini bang, pendosa. Kok dan begini, orang yang membunuh. ini dosanya. Coba sekarang saya tanya. Sebentar, saya tanya sama si si Lina. Coba Lina, dosanya siapa ini Lina? Yalah dosa Nabi Muhammad lah. Oh, gimana? Sebab kan Nabi Muhammad tuh kan kekasih Allah. Bila dia meninggal, dia tiada dosa sudah. Sebab dia tanggung dosa pada wanita di dunia nih. Tuh, dosanya dilemparin sama wanita tuh. Dia akan hormati semua wanita. Bagilah wanita harga. Berat, saudara-saudara ini. Sekarang wanita dihormati sudah oleh lelaki-lelaki. Termasuk kamu juga.
Oke, jadi intinya gimana lah sekarang? Coba, Muhammad itu berdosa atau enggak? Coba. Yuk. Bang begini, sama halnya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan Nabi Muhammad. Bukannya Supaya apa? Nabi Muhammad Supaya apa dia didoakan? Itu Supaya dalam apa dia tafsir, didoakan? Bukan didoakan itu bang. Makanya abang itu kalau Tadi dibilang baca doakan, Al-Quran, sekarang nggak didoakan jangan gimana baca. sih? Bukan itu kita ya Selawat bang. bang, selawatkan kepada Nabi Muhammad. Oke, apa isi sholawat? Maksud Isi sholawat kan ini, begini. Allahumma sholli Begini, Bang. ala Muhammad. Betul nggak? Gitu iya, nggak isinya? betul. Bang. Selawat Nabi Saya- Muhammad. Ini dulu betul nggak itu isi sholawat? Betul nggak itu isi sholawat? Iya, Ya itu. Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul nggak? Nah, itu dia doakan. Ah, sekarang Muhammad udah selamat belum? Dia sudah Bang. selamat, dia sudah di Kalau sudah selamat, ngapain minta dilimpahkan keselamatan? Untuk saya sendiri bang. Untuk Loh, saya sendiri. Untuk saya sendiri. Gimana Bang? Gimana sih? Dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan kepada keluarganya. Waduh, ini malah lari kemana mah? Suara sudah macet. Bang, hilang suara kamu. Begini, saya punya pertanyaan. Kalau abang sendiri Sebentar bisa, dulu, dijawab dulu. Muhammad didoakan, betul nggak? Iya. Oke, kalau didoakan biar ngapa? Makanya dengerin dulu saya jelasin. Enggak, didoakan biar ngapa? Biar selamat, betul nggak? Jangan memotong bang. Dengerin Aduh, saya kok dulu. memotong bang? Saya masih ingat. Bang, tahu nggak bang? Saya waktu kecil, Alright, I guess we'll leave it. saya itu di kampung halaman saya, tempat kelahiran saya, itu nggak ada yang nggak kenal saya waktu saya masih kecil. Itu teman-teman saya main tuh orang Islam semua. Makanya dulu kami di masjid, dulu begini. Saya tahu semua dan dengar dulu. Waktu dulu di masjid, kami itu kayak begitu. Nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Aduh, gimana sih? Kalau agama abang ya mungkin bisa ditafsirkan sendiri. Ya sudah, sekarang saya tanya. Oh, kalian meminta nggak kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya? Makanya itu kebodohan abang. Aduh, malah dibilang kebodohan. Oke lah, ini tambah parah ini. Gimana ini katanya? Coba, Lina, betul nggak? Umat Islam mendoakan supaya Muhammad itu diberikan keselamatan oleh Allah. Iyalah, kalau ditulis di sana memang betul lah. Ya, Apalagi mau tanya. berarti Muhammad belum selamat. Sudah selamat. Kalau Dia sudah selamat, kenapa diminta-minta? Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Kenapa? Bukankah ini namanya kurang kerjaan? Sebab itu namanya budaya. Budaya itu maksudnya kita punya kebiasaan. Berarti Ah. budaya. Budaya kebiasaan. Berarti kebiasaan yang salah. Sebenarnya dia sudah di sisi Allah. Cuma manusia tak boleh nampak. Berarti kebiasaan yang salah. Bukan kebiasaan yang salah. Mana Kebiasaan lagi yang nih kan? salah. Menenangkan hati kita untuk selawatkan Nabi Muhammad. Kita rindu kepada dia. Macam tuh. Dia sudah wafat, dia sudah meninggal. Macam kamu sudah Yesus sudah meninggal. Jadi kamu masih Seandainya, Lina, seandainya Yesus di dalam kubur tidak bangkit, nasib saya sama seperti kamu, pengikut orang mati. Tapi karena Yesus bangkit mengalahkan maut, makanya kita beda. Saya mengikuti yang hidup, kamu mengikuti yang mati. Oke, ulul albab. Ya, Muslim bang? Nah, Muslim lah. Kurang Nama- lebih. Kurang lebih, maksudnya gimana nih bang? Udah mulai bimbang? Ragu-ragu atau gimana? Bimbang terhadap apa? Kalau terhadap Al-Quran aku gak bimbang. Tapi kalau agama muslim yang kebanyakan aku bimbang. Bimbang, saudara. Apa yang membuat Anda bimbang, bang?
Ya karena kebanyakan orang kan mengikuti hadis, nggak mengikuti sholawat. Ya kayak tadi kan kata sholawat diartikan mendoakan Nabi Muhammad. Padahal di situ kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah mempunyai koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka buatlah That is koneksi true. keterhubungan dengan Rasul itu. I did used to be on camera. Abang makin ngawur lagi kalau kayak begini. Sejak kapan sholawat itu artinya koneksi, Bang? Setahu saya koneksi itu Bluetooth, Bang. Coba dibuka asal muasal kata sholawat itu. Oke, kan berasal sholawat dari itu kata sholat. dasarnya apa? Kata dasar sholawat. Sholat. Berarti Allah sholat. Sholat Muhammad. silahun itu artinya sambungan. Waduh, Coba dicek. Makin kacau balau lagi. Jadi Allah bersolawat kepada Muhammad artinya Allah bersolat kepada Muhammad. Bukan bersolat, Allah membangun koneksi keterhubungan dengan Rasulnya. Oh gitu. Kan nggak ada Muhammad di situ. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Berarti nabi itu berasal dari kata naba'a. Naba'a itu orang yang menyampaikan kabar berita. Jadi seluruh nabi, bukan hanya kepada personal individu. Jadi abang bersolawat juga kepada Isa. Semuanya Rasul. Gimana solawat kepada Isanya? Sholawat itu berarti kan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Tidak Oke. nufarriqu baina ahadin min rusuli. Oke, apa yang Tidak ada diajarkan oleh Oke, kalau begitu saya tanya apa yang diajarkan oleh Daud? Semua la nufarriqu baina ahadin. Ya di mana minhum. ayatnya, Bang? Yang diajarkan oleh Daud apa? Ayatnya mana? Daud Rasul satu dengan Rasul yang lain. Nah, itu ini adalah Anda namanya ajaran tauhid. fitnah lagi. Bang, tadi saya sudah bangga ini. Ini orang termasuk bagus ini, ingin mempercayai Al-Qur'an ini, tapi ternyata Anda malah sekarang memfitnah Al-Qur'an. Di mana ayatnya bahwa Allah bersolawat kepada Daud? Loh, di situ kan sudah jelas. Di situ sudah jelas gitu. We could do the Bang Trump here. Edis. Yo, Salman, you wanna do this? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikatnya. Yusholluna ala nabi. Nabi Bukan ala Muhammad. Nabi di situ jamak atau tunggal? Nabi itu siapa kira-kira? Iya, Seluruh di situ nabi. jamak atau tunggal? Ya tunggal. Tunggal. Siapa? Merujuk kepada siapa di situ? Yeah, I don't care who Ya, plays together, Nabi. but if they wanna, Iya, like, siapa? mix Namanya these siapa? plays with Abaddon and then- Lah kan berarti kan risalah itu kan bukan Nah, pada mulai personal. ngawur kan? Mulai ngawur lagi ini, berat ini, gimana ini? Oke, nah sekarang gak usah situ, belum nyampe ilmumu, gini aja. Apa alasanmu? Berarti kamu tidak percaya lagi dengan hadis? No, apapun. Nggak percaya sama hadis. Ya, apa pesanmu terhadap orang-orang Islam? Cerita. Gimana? Ya hadis itu kan cerita, bisa salah bisa benar. Ya, berarti kamu percaya nggak kepada hadis? Ya tergantung hadisnya siapa dulu. Yang Wah, relasinya sekarang nyambung dengan tergantung. Al-Quran. Tadi berarti hadis itu adalah sekumpulan kebohongan-kebohongan. Like, we can fight this. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi umat muslim menurut kamu telah mempercayai buku-buku yang berisi kebohongan-kebohongan, yaitu hadis. Saya tidak mengatakan semua hadis kebohongan. Apapun cerita dari siapapun, entah kambing yang cerita kayak kalau itu sesuai dengan Al-Quran saya pakai. Oke, berarti di dalam hadis itu berisi kebohongan, banyak kebohongan-kebohongan. Jangan di framing ke situ. Loh, gimana sih? Hadis itu cerita. Iya, yang dimaksud di sini taruhlah hadis Bukhari. Nah, apakah kamu percaya bahwa hadis Bukhari itu berisi kebohongan-kebohongan? Ya intinya saya hanya menggunakan Al-Quran, nggak menggunakan selain itu. Nah, berarti hadis yang dipercaya orang Islam kebohongan-kebohongan. Ya kan sama-sama punya akal, ya silakan dicari. Enggak, saya minta tegas dari kamu. Kenapa kamu tidak percaya Bukhari? Ya karena banyak hadis-hadis, bukan tidak percaya sama Bukhari, saya pun nggak kenal sama Bukhari. Oke, gini aja. Saya ke warung, ke toko buku, saya beli kitab Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari itu kamu percaya nggak? Oh. Ada nggak di situ pernyataannya yang korelasinya koheren Aduh, dengan ringkas. Al-Quran?
Percaya nggak kamu dengan kitab Sahih Bukhari itu yang dijual sekarang di toko buku Islam? Percaya nggak? Kalau saya pribadi ya tidak. Kenapa tidak percaya? Ya karena jauh dari kebenaran. Jauh. Berarti kebanyakan orang Islam percaya Oh my kepada God, kitab I yang jauh dari kebenaran can't itu. believe what's going on. Ya kalau saya pure Al-Quran. Nah, sudah nyata, sudah ya, nyata. Pure Al-Quran saya. Jadi- Kalau Quran kebenaran. Andaipun seandainya saya tidak logis, bukan berarti Qurannya nggak logis. Logika saya belum. Oke, sekarang kalau kamu hanya percaya kepada Al-Quran, tolong jelaskan bagaimana bacaan sholat menurut Al-Quran. Bacaan sholat. I can't Sholat handle itu kan when there's mengimplementasikan apa yang kita baca pada realitas kehidupan. Enggak, berarti nggak ada bacaan sholatnya. Berarti kamu nggak sholat begini. Begini, ada nggak? Itu personal individu saya dengan Tuhan saya. Nah, ini kamu saya berbuat baik, itulah ngeles. sholat. Sekarang dari mana kamu tahu kalau sholat tuh begini-begini? Atau gini aja dah, kamu begini-begini nggak? Itu Sebentar, Bang Edi. Bang Ulul. Kamu begini-begini nggak? Being peeved. Enggak. Enggak. Udah makin banyak ya teman-teman ya. Satu bilang enggak, satu bilang nggak percaya hadis, satu bilang percaya hadis. Makin hari makin habis. Sebentar, saya naikkan lagi nih. Sebentar, kita kasih naik lagi nih. Sebentar. Ada Suhanti. Ya, Bang Suhanti Muslim, Bang. Ya Muslim. Apa Ya, gimana? Edis? Gimana nih? Coba nyalakin Jangan kamera dulu. suka nyebak-nyebak orang dong. Edis. Kok nyebak-nyebak Kau nggak orang? kau nggak paham. Kameramu agama nyalakan Islam. dulu. Kamu enggak. Kameramu nyalakan dulu. Agamamu Baik, kau paham. baik. Agama Islam Kalau kau kamu nggak sudah malu paham. jadi orang Islam, saya taruh di bawah. Kamu saja sudah malu jadi orang Islam. Sebentar, kita kasih. Kok jebak gimana? Orang memang mereka yang ini sendiri gimana? Ini Tina bilang Muhammad pendosa. Ulul, Muhammad pendosa nggak? Shield. Apa? Langsung pura-pura toli kan? Muhammad pendosa nggak? Semua manusia itu pasti pernah. Enggak, yang saya melakukan tanya kesalahan. Muhammad pendosa nggak? Muhammad pendosa Security nggak? seat the whole time. Berat Jangan saudara. Pertanyaannya jangan. Jangan gitu. takut kepada umat yang mempertuhan Muhammad. Jadi semua manusia yang namanya makhluk pasti pernah melakukan yang namanya salah. Termasuk I could have Muhammad. played Marquez today, but it's just unfortunate how. Termasuk. Oh, berarti Muhammad pendosa. Bukan pendosa. Nah, kan, bingung. Jangan di framing gitu. Oke, saya tanya Saka Batu Leong. Bro, Iya, bro, berat saudara gimana? bro Saka. Muhammad Yes. itu Muhammad seorang pendosa nggak? Bukan seorang pendosa tapi pernah berdosa. Gitu. Berarti dia. Beda dong. Nah, gitu. Oke, seorang yang pernah berbuat dosa disebut. Disebut Bedakan Gimana? gini Bang Edi. Nah, gimana kan? Salah. Gini, dengar. pernah berdosa. Dengar. Belajar bahasa Indonesia dulu, belajar bahasa Melayu dulu. Gini, dengar. Orang yang bekerja disebut. Orang yang bekerja disebut Google Authenticator. pekerja. Oke. Orang yang memetik buah disebut Pemetik buah. Orang yang berbuat dosa disebut pendosa. Apakah Muhammad pendosa? Sebentar, apakah Muhammad berbuat dosa? Berbuat dosa. Berarti dia seorang Tidak pendosa. Nah. Logikanya, Pak. Aduh, sebentar Lina, atasin Lina. Saudara-saudara Bentar, muslim bentar. nih, Bentar, atasin Bang dah. Edis. Berat kita ini. Oke. Apabila orang bekerja disebut pekerja. Ya. Tapi kalau hanya bekerja 1 kali 2 kali itu bukan pekerja. Bukan. Ya pekerja Hanya juga lah, pekerja harian. Mana ada Bang Edi sini tukang framing ini. Oh, kok tukang framing gimana? Emang betul lah gimana? Jangan menggiring Bang Ede, opini. Bang Ede, ini kan kita main kata-kata nih, ya. Sekarang Kata-kata. penjual jagung nih. Disebut apa? Penjual jagung. Ya. Ya, kalau Bang Edis cuma jual jagung sekali, masa disebutnya penjual jagung? Pernah jual
jagung. Ya sama, tetap juga namanya penjual jagung. Gimana? Berat saudara. Oke lah, intinya gini. Sekarang saya mau tanya nih sama Bang Saka nih. Ini Bang Ulul dia tidak mempercayai hadis. Aduh Bang Ulul, turun aja kau. Kalau nggak percaya hadis, gimana sih? Dalilnya adalah Al-Quran, hadis. Kok Bang Ulul nggak percaya hadis? Islam ya? Saya kan sudah Berat saudara. makanya bedakan mana hadis mana sunnah. Kalau hadis itu kan riwayat, adanya hadis itu kan 100 tahun setelah Rasulnya Bang, nggak ada. emang beda kalau sunnah itu sama hadis beda Bang. Yang disampaikan Bang Edis itu. Makanya Abang kalau nggak percaya dipercayai sama hadis, ya tidak semua hadis dong. Oh gitu. Nah, Oke, gitu tadi dong. tapi intinya Hadis. tadi Bang Ulul sudah bilang bahwasanya dia tidak percaya itu kitab Sahih Waduh, Bukhari, dia nggak berat, percaya. saudara. Andai pun ada kambing ngomong bisa ngomong, kok saya sesuai dengan kebenaran realitas ini. Oke. Enggak, Anda percaya nggak dengan kitab Sahih Bukhari? Ya tergantung. Lihat Nah, dulu. tadi nggak percaya, sekarang tergantung. Aduh, besok berenang ini kalau kayak begini nih. Tadi tidak percaya, sekarang tergantung. Besok berenang. Oke lah, ini kita sudah ketemu intinya. Jadinya memang di dalam Islam sendiri memang tidak ada kesepakatan ya teman-teman ya. Satu bilang hadis nggak bisa dipercaya, satu bilang hadis percaya, satu bilang Muhammad pendosa, satu bilang Muhammad tidak pendosa. Intinya satu pertanyaan ada 5 muslim maka ada 6 jawaban. Itu intinya. Saya satu jawaban. Berat saudara. Iya. Satu pertanyaan ditanyakan kepada 5 muslim, jawabannya 6. Oke? Buying this default items in cereal. Betul? Apa itu? Oke lah ya. Seperti itu. Terima kasih Bang Saka, Bang Ulul, dan Kak Lina. Kita undang muslim yang lain ya. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih. Kita turunkan satu persatu ya. Saya turunkan satu persatu. Saya turunkan Kak Lina juga saya turunkan. Saya turunkan juga Bang Saka ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Beda-beda jawabannya ya. Satu bilang begini, satu memfitnah itu. Ya kan? Yang satu memfitnah katanya Isa nanti akan datang nanti berbuat dosa. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu adalah seorang yang suci. Tapi dia fitnah, katanya dia bukan suci. Aduh. Saya berharap teman-teman ketemu dengan orang Islam yang mengerti dengan agama Islam. Ya, Azza Raisa. Saudari Azza, silahkan nyalakan kamera. Nampaknya sudah pernah ini kesini Azza ini. Silakan Saudari Azza. Yeah, and they fixed the Dota Ya, mod. kayaknya dulu udah pernah kesini ya. Jangan ditutup lagi Azza. Sebentar ya. Apa ni? Sekejap. 93926. Ini kenapa ini nyalakan kamera saja sudah bingung ini bagaimana? Sekejap lah, saya tak tahu. Sekejap. Tinggal terima saja. Itu sudah saya kirim undangannya tuh sudah. Diterima saja satu Tahu, kali. tapi macam mana nak ni? Sekejap. Bro, this Save ke? Dia keluar kamera dekat depan. Ya sudah begini ya. Aduh. Sekejap, saya diamkan dulu. Apa ni? Sekejap, stand tak stable jap. Apa ni? Ya gimana? Relax brother, relax. Azza aku udah pernah kan kemarin dulu naik ke sini kan? authenticator. Let's see. Okey, baik. Azza Raisa sudah pernah kan dulu? Sudah pernah kita diskusi sebelumnya kan? Pernah. Sudah pernah. Iya, silakan. Silakan Azza, silakan. Okay, we're good. Tanya kabar dululah. Abang Kabar baik. Gimana kabarmu Azza? Alhamdulillah bikhair. Baik, silakan gimana Azza? Lama tak nampak, long time no see brother. Saya kelihatan terus, justru kamunya yang nggak kesini.
Kan. Gimana? Ya. Tapi saya baru jumpa hari ni. Gimana? Okey, baik. Saya interested dekat ni dengan Abang Edis punya tajuk. Tajuk, apa tajuk tu? Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad. Ayo, maksudnya kita saling memahami. Kepada Muhammad. Macam mana tu? Konsepnya tu agak misunderstanding di situ. Sebelumnya, okey begini kawan-kawan. Sebab saya daripada Malaysia, dari Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ni ada undang-undang. Ada undang-undang untuk care each other. Maksudnya semua agama di sini dihormati. Jadi poin saya naik di sini bukan nak attack untuk Abang Edis punya religion, agama tidak. Tetapi saya more interested kepada saudara punya title. Sebab dia kan attack Islam. Dia katanya Islam. Di mana di sini attack Islamnya, di sebelah mana? Di mana menyerang Islamnya? Sekejap ini tak stable je. Let's restart Dota 2. Ya, ini sama seperti imannya Azza kita stable. Berguncang kian kemari ya. Gimana Azza? Baik. Okey, macam mana konsep Abang Edis mengatakan bahawasanya Muslim itu beribadah kepada Muhammad itu macam mana konsepnya? Sedangkan kita punya akidah, kepercayaan kita believe that Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi everything yang Muhammad sampaikan berkenaan ibadah, berkenaan amaliyah di dalam Islam itu datangnya daripada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu bukan daripada nafsu Muhammad sendiri, tapi wahyun ilallah, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hal tersebut amaliyah ataupun qauliyah Nabi, ucapan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah yang ia menggambarkan satu ajaran di dalam Islam, maka itu datangnya daripada Allah, bukan daripada Muhammad sendiri. Jadi macam mana konsep yang mengatakan Abang Edis mengatakan bahawasanya umat Islam itu beribadah kepada Muhammad itu macam mana? Boleh tolong terangkan. Baik. Sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus mendefinisikan setiap kata supaya kita itu tidak berdebat. Betul? Alright. Nah, jadi sebelum kita ambil conclusion, apakah umat Islam beribadah kepada Muhammad, kita harus bicara dulu apa yang dimaksud beribadah menurut kajian etimologi. Coba, secara etimologi, kata ibadah ini berasal dari bahasa apa kata dasarnya, root wordnya apa, silakan. Okey, to the point. Apa yang kamu maksudkan daripada ibadah bagi kamu punya pemahaman? Silakan. Sebab ini kamu menjelaskan berkenaan umat Islam punya tata cara, meaning punya umat Islam punya maksud. Jadi you have to follow the umat Islam punya rules, right? We don't need to follow what Muslims believe, but we have to follow what Quran says. Okay? Islam, brother. Okay. Begini. Coba, what do you call ibadah in English? What do you call? So, because I explain daripada side Islam, saya harus mengikuti takrifan daripada agama Islam, tetapi saya tidak boleh mengikuti takrifan daripada Kristen. Setuju? Oke, baik. Dari tahrif Al-Quran sendiri, apa yang Anda dapatkan definisi ibadah menurut Al-Quran itu sendiri? Oke, baik. Sekarang ini sebab Abang Edis sudah ditelepon kan sama Nuren? Sekejap. Abang Edis relax lah. Relax lama tak nampak Abang Edis. Rindu dah. Gak apa-apa, santai ya, santai. Kita minum dulu. Quranmu bahasa apa di situ, Raza? Kenapa ada datang ke? Alamak. Oh, dia dekat bawah. Dekat bawah Sekejap. Aduh. Iya, Quranmu bahasa apa, Azza? Sekejap.
bahasa Arab. Tapi Abang Edis live sampai pukul berapa? Mau lari kan? Tak menentu live-nya. Kita tidak bisa janji. Ada tetamu. Di dalam Islam kita harus memuliakan tetamu terlebih dahulu. Kita kan online, jadi kita harus memuliakan yang live terlebih dahulu. Itu ajaran Islam. Baiklah, saya tunggu kapan nanti datang lagi ke sini ya. Tapi lepas ini bila saya dah heart rate saya punya tetamu, Boleh. Saya tunggu. Alright. Saya tunggu. Okay, Baik. Thank you. Sama-sama. Baik ya, kita naikkan muslim yang lain ya.